Selamat pagi, good morning. Setengah 8 ya. Saya masuk kerja ke sini jam 7 pagi ya. Ini kita mau menyiapkan orderan yang masuk semalam. Kita hanya mereview deh ya. Kita mereview kiriman. Kita mau mereview barang ya. Eh, Anda bisa order ya melalui Bukalapak Juragan Lampu ya. Anda bisa order melalui Bukalapak Juragan Lampu, Shopee, reseller saya yang jual F3 Moto Lighting, Tokopedia, eh, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Kalau reseller Juragan Lampu itu reseller saya yang mengelola, Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Jangan lupa WhatsApp alamatnya lengkap ya. Berikut kotanya, kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya, RT, RW. Ya, jangan sampai kekurangan alamat atau jangan males ngasih alamat, hanya ngasih berupa screenshot gambar Tokopedia Note. Si kurir tidak bakal tahu itu Tokopedia Note apa gitu ya. Kesalahan di alamat bukan tanggung jawab saya ya, jadi menyebabkan lama sampainya. Nah, sedikit catatan buat Anda yang order melalui Shopee ya. Kalau kirimnya menggunakan Shopee Express akan delay 1 hari. Kenapa? Karena saya butuh ngeprint ininya ya, karena ini semalam masuknya orderannya, jadi kita udah printin ya. Jadi Shopee Express butuh barcode seperti ini, kita harus ngeprint dulu. Sedangkan kalau Anda masuk dari Tokopedia, saya cuma butuh kode ininya aja. Kita drop di JNT JP 500 berapa, kita tinggal kasih, bisa terkirim. Tapi Shopee harus minta barcode ini, jadi saya harus ngeprint dulu balik ke rumah ya, karena di workshop ini di Jelambar Selatan tidak ada printer. Jadi kalau orderannya masuknya siang melalui Shopee ya akan kita kirim besoknya, karena malamnya saya pulang baru saya print, besok paginya baru kita kirim ya. Oke, ini kita mau mereview Bohlam H4 dari Pro 7 tipe P73CF. Apa sih itu P73CF? Dan yang saya jual adalah tipe Mark II. Tipe sebelum yang dia adalah mic flash, tapi sekarang adalah yang baru adalah versi Mark II. Ya, tipenya adalah H4, 30 watt tertulis di sini. Kalau Anda percaya ya nggak apa-apa, tapi realnya nggak sampai 30 watt ya. Di sini juga tertulis 10.800 lumen ya. Anda kalau percaya juga nggak apa-apa. Kalau nggak percaya ya patokannya berdasarkan saya aja ya, lux. Dan wattnya berdasarkan wattmeter saya, karena kebanyakan ya orang kalau jual barang yang ada packagingnya pasti ditulis wattnya segede-gedenya, tapi kenyataan realnya tidak sampai ya. Ini bola P73CF Mark II bisa 5700 Kelvin, 4500 Kelvin, 3000 Kelvin, jadi bisa 3 warna ya. Harganya 1.380.000. Saingannya tipe ini adalah GL3. Harganya lebih murah 200.000, lebih terang ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini ordernya masuk melalui Shopee, melalui reseller saya ya, kita tinggal review saja ya, tinggal kirimkan. Nah, barangnya seperti ini ya. Dia ada driver ya, dia ada driver. Kabel ini belum dirajut ya, kabelnya, tapi kabelnya gede ya, spesifikasinya gede ini ya. Dia bisa di adjustable, tapi jarak main adjustable-nya hanya sedikit ya, hanya sedikit ya. Bisa adjustable tapi sedikit, maju mundur tidak bisa. Dia belum double cooper speknya, dia belum double cooper PCB, belum. Dia hanya sistemnya berupa pendinginnya aluminium, jadi PCB 2 yang dipres di aluminium ya. Dia tidak menggunakan chip dempet, tapi dia menggunakan chip biasa yang disolder dempet. Jadi chip ini chip putih, ini chip kuning.
Ini chip masing-masing tapi dia solder dempet. Jadi bukan chip yang asli, chip dempet dari keramik ya. Ya, ini chip kuning, chip putih. Ya, chip kuningnya di atas, chip putihnya di bawah. Dia fix, tidak bisa dibalik ya. Chip putihnya memang di bawah, chip kuningnya di atas. Kalau Anda beli GL3 bisa dibulak-balik ya, chip putih dengan chip kuning bisa dibulak-balik. Jadi efeknya apa? Chip putih lebih di bawah, chip kuning lebih di atas. Sinar putih cut off-nya lebih bagus dibandingkan sinar kuning ya. Memang benar seperti itu, lebih bagus. Kenapa? Karena kita kalau pada saat hujan atau ada kabut, tentu kita butuh pandangan yang kelihatan depan semua ya kuning. Jadi kuning tanpa cut off ya, jadi harus terbuka, glare semua, terang ke depan ya. Putihnya dipakai dalam kondisi biasa ya, itu harus ada cut off karena harus sopan ya, tidak boleh menyilaukan orang. Tapi kalau buat Anda yang tinggalnya di dataran tinggi, misalnya tiap hari Anda pulang kerja ada kabut, seperti mungkin di Malang, di Dieng atau di mana itu ya, yang tinggalnya selalu di dataran tinggi dan pulang kerja misalnya ada kabut, nah dia harus utamakan kan warna kuning. Nah kalau warna kuning diutamakan, kuningnya harus ada cut off. Tapi kalau posisi ini nggak bisa dibalik, jadi ini dia fix karena payungnya ini dari bodinya dia, CNC-nya dia. Payungnya satu kesatuan mengikuti body gitu ya. Jadi payungnya bukan berupa payung yang bisa dilepas atau payung yang bisa dikalibrasi seperti itu ya. Heatsinknya juga kecil ya, heatsink kecil, makanya selalu saya bilang syarat ketujuh itu penting ya. Satu, syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede ya, watt dan luxnya harus gede ya. Di sini tadi tertulis saya bilang 30 watt ya di dus. Nah sekarang kita akan ngukur berapa sih dia wattnya gitu ya, karena ini penting bro ya, penting karena banyak yang menulis tidak sesuai spesifikasi ya. Watt dibesar-besarkan, watt selalu dibesar-besarkan karena dia dusnya packagingnya mewah ya, jadi dia tulis. Nah sedangkan kalau bolam-bolam GL3, GL3 kardusnya hanya polos seperti ini, tidak ada spesifikasi tertulis ya. Kardus hanya untuk packaging, intinya adalah spesifikasi. Anda nonton di YouTube ini yaitu spesifikasinya ya. Ya kita coba wattnya cuma 22 tuh, terbaca ya 21,8. Wattnya cuma 21,8. Jadi kalau di situ tadi tertulis 30 watt berarti dia korupsi sekitar 9 watt ya. 9 watt itu kalau 30 watt kalau 10% berarti korupsi 30% ya. 30 watt tertulis itu tapi terbaca cuma 21, berarti korupsi 30% nih wattnya ya, tidak sesuai ya. Nah kita akan coba luxnya seperti biasa ya, kita ngukur begini, ada lux meter di depan, hanya 2600, 2500 ya. 2590, 2600 lah ya. Ini untuk warna putihnya. Warna kuningnya, ini warna kuningnya. Warna kuningnya 3100 luxnya ya, kelihatan ya. Ini warna kuningnya 3150 luxnya. Nah putih kuningnya 3200. Oh sama. Oh sorry, 3000. Kenapa saya putar-putar begini? Karena untuk mencari nilai maksimum ya. Tiga ribu lebih sedikit putih kuningnya. Saya ulang ya, putihnya itu 2600-an tuh. Kuningnya adalah 3000-an ya. Oke, kuningnya 3000-an. Putih kuningnya 2900 sampai 3000 ya, kira-kira seperti itu. Jadi wattnya cuma 21, lux maksimumnya sekitar 3000. Ya, tipe P73CF Mark II versi 2021 ya.
Satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Jadi wattnya dia levelnya cuma di 20 watt. 21 watt kira-kira. Ya, luxnya maksimum adalah 3000. 3000. Putihnya 2600-an, kuningnya 3000-an. 2019 3000, jadi putih kuningnya nyala juga sekitar 3000. Ya. Syarat kedua, harus stabil. Bolam ini memang stabil, saya sudah coba, ya. Tapi tidak sesuai dengan spesifikasinya saja. Dia bilang 30 watt tapi nyatanya cuman 20-an, ya. Ketiga adalah harus adjustable. Bohlam ini adjustable, ya, tapi jarak mainnya sedikit tapi bisa di-adjust lah. Intinya bisa ke arah jam 11, ya. Karena misalnya kalau ini melewati ini, dia lepas, ya. Jadi jarak mainnya ada tapi sedikit, adjustable tapi tidak banyak. Syarat bolam keempat adalah serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Memang chip-chip CSP begini rusak buang, ya. GL3 pun rusak buang, tidak bisa diservis karena tidak ada spare part. Ya, syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya ini kecil, ya, akan kita coba bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil, bro, tuh. Ya, tidak terlalu gelap, kecil, jadi bayangan gelap terpenuhi, bagus. Syarat keenam adalah storing. Bolam ini storing. Saya sudah pernah coba, ya, dengan radio. Radionya bisa suaranya kresek-kresek, jadi mengganggu radio. Nah, syarat ketujuh yang mau kita tambahkan adalah soal pendinginan. Jadi LED ini pendinginan heatsinknya kecil. Kecil, bro. Ya, kipas langsung heatsink, jadi panasnya lebih ekstrim ini. Ya, kenapa saya ngomong begini? Dan dia sistemnya heatsinknya kecil, langsung kipasnya yang tebal. Sebenarnya tipe begini merugikan. Merugikan untuk Anda untuk pendinginan, karena makin panas Anda makin rugi, makin ngedrop. Karena begini, Anda harus pasang adalah ininya dulu di mobil. Anda pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, ya, pasang karet, baru pasang bolam. Baru pasang bolam. Ini heatsinknya pendek. Waktu masuk begini ke bolam, ya, waktu masuk ini ke bolam, terus kita kencengin, ya, ini sebenarnya merugikan kita. Kenapa saya bilang merugikan? Karena, ya, tuh, Anda lihat, ya, ini kipas meniup ke dalam, ke sana. Terus ada heatsink, heatsinknya ketutupan oleh karet. Namanya Anda ini mengkiamatkan bolam, ya. Makanya ini desain ini penting, bro. Desain ini penting. Jadi ini begini, gimana kipas ini muter buat niup angin, anginnya nggak bakal keluar, bro, ya. Nggak bakal keluar. Kenapa? Karena heatsinknya terlalu kecil, bilah-bilahnya terlalu kecil. Ini bilah-bilah ini nih, saya lepas, ya. Bilah-bilah ini terlalu kecil, jadi kurang tinggi bilahnya. Nah, yang tinggi itu seperti gini, ya, maksud ini tinggi itu seperti gini. Nah, sedangkan ini nggak ada bilah-bilahnya tuh, ya. Ini sebagai contoh. Kalau GL3 nanti kita ambil deh. Nah, kita sebenarnya harus butuh begini nih. Ini kipas tebal. Nah, ini ada bilah-bilahnya. Nah, ini kipas tebal. Tebalnya oke, hampir sama. Tapi bilah-bilahnya dia, sirip-siripnya dia, finnya, heatsinknya kecil. Sedangkan ini gede. Jadi, apa perbedaannya dengan yang ada versi finnya atau ada versi bilah-bilahnya? Nah, Anda pasang dulu ininya kan, kelipin, pasang karet. Nah, karet sudah terpasang. Nah, ini bola masuk. Ada perbedaan, bro, ya, tuh. Jadi kalau ini masih bisa, jadi angin, kipas kan muter, tiup ke dalam. Nah, kalau kipas-kipasnya masih terlihat di sini, terlihat, ya, angin itu bisa keluar lewat pinggir sini, ngerti nggak? Ya, angin itu bisa keluar. Sedangkan kalau yang tanpa ada bilah di sini, ya, angin ini, ya, mestinya kan keluar nih di sini nih. Dia hanya bisa keluar ke depan. Kalau yang tadi depannya kehalang, dia bisa keluar ke samping. Ya, makanya kenapa syarat ketujuh itu saya bikin. Nah, ini dipasang, ya. Bagaimana bilahnya kelihatan? Jadi bilahnya ditiup ke dalam tidak kelihatan. Jadi angin itu
mentok. Jadi kipas muter, angin ke situ. Nah, sedangkan ininya ditutup. Gimana anginnya mau keluar? Gimana pendinginannya bagus? Ya, seperti itu. Jadi makanya ada syarat ketujuh yang kita tambahkan sedang kita matangkan ya syaratnya untuk pendinginan. Seperti itu ya. Dan ini belum dirajut oleh nilon, masih isolator biasa dan dia ada driver, Anda harus ikat. Jadi agak ribet ya pakai kabel tis. Oke, saya rasa cukup reviewnya buat Mark II P73CF H4. Harganya 1,380 ya. Kita akan coba demokan dulu nyalanya ya. Jadi modenya dia, nah banyak pertanyaan juga, Pak bisa nggak error berubah warnanya? Bisa error, jadi kemungkinan error ada, tapi karena bohlam tipe ini jarang yang ngambil ya, saya juga nggak tahu, nggak ada feedback dari saya. Tapi kalau GL3 banyak, jadi saya tahu feedbacknya seperti apa. Asal cara pakainya benar, mestinya benar ya. Kalau di GL3 ada istilah reset, ada istilah memori ya, itu pun penjelasan dari pihak pabrikan dan kita hanya meneruskan kepada Anda. Ini putih, kuning, dia modenya berbeda dengan GL3. Kalau P73CF dia putih dulu, terus dia ke kuning, baru putih kuning. Kalau GL3 putih, putih kuning, kuning. Ya, kalau dia adalah putih, dia adalah putih, kuning, putih kuning ya. High beamnya tetap warna putih ya. High beamnya tetap warna putih ya. Common ground, common positif bisa ya. Kita selalu juga ngecek harus bisa common ground, common positif. Kalau nggak bisa berarti akan bermasalah di mobil-mobil tertentu ya. Jadi saya mereview apa adanya ya. Buat Anda yang beli silakan nonton mana plus minusnya menurut Anda, mana yang bagus, terserah di Anda, karena yang mempunyai duit adalah Anda. Saya hanya mereview ya. Kadang-kadang ada orang memang brand minded, jadi dalam arti wah saya perlunya brand, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang butuhnya memang dia nggak perlu merek, tapi dia perlunya taunya bagus, terang. Nah, ada seperti itu. Karena misalnya kalau bohlam GL3 ditanya mereknya apa, ya mereknya GL3. Kardusnya mana Pak? Kardusnya polos. Kalau ini kan kardus bagus ya. Jadi buat Anda yang kalau mencari merek ya Anda mendingan beli Pro 7. Tapi kalau merek-merek ini tidak ada mereknya gitu ya. Kardusnya tidak ada apa? Dibikin kardusnya secara bagus gitu ya. Karena memang bikin kardus harus biaya dan biaya desain segala macem ya, lumayan harganya. Oke, kita lanjut ya reviewnya.